Tahun mendatang kita harus melihat tantangan dan peluang bagi Bali itu sendiri. Kemarin kita telah melaluinya dengan penuh duka karena kita tahu ada krisis dunia, ada krisis pandemi. Tahun mendatang tentu ada harapan cerah secercah. Kenapa saya bilang secercah? Karena masih ada perang Gaza, ada perang Ukraine, dan ada juga beberapa kemungkinan perekonomian yang masih agak suram di dunia ini yang mungkin akan menjadi kendala-kendala kita. Tapi kita harus optimis pada posisi tahun depan ini. Walaupun tahun depan ini adalah tahun politik, karena kita tahu ada pemilu, ada pemilunya pileg, ada pemilunya pilpres, dan juga pilkada serentak. Tentu ini akan menyebabkan juga investasi yang wait and see, masih menunggu kondisi politik Indonesia. Saya harap politik Indonesia ke depan di 2024 ini mudah-mudahan bisa cepat selesai dan satu putaran, sehingga investasi mulai masuk, kepercayaan dunia terhadap Indonesia mulai timbul, sehingga akhirnya kita bisa lebih meningkatkan perekonomian kita. Hal yang lain yang saya ingin jelaskan tentang Bali, saya ingin sebenarnya Bali ini benar-benar faktornya nyaman dan aman. Aman sudah mulai kelihatan diperbaiki dengan baik oleh polisi, karena kemarin ini banyak sekali persoalan yang saya lihat di medsos. Polisi begitu sigap, imigrasi begitu sigap, yang akhirnya keamanan cukup membaik. Di balik itu juga ada kenyamanan. Kenyamanan inilah yang masih menjadi perhatian kita. Apa itu kenyamanan? Kenyamanan itulah bagaimana turis, bagaimana orang Bali nyaman hidup di Bali. Ada dua hal yang masih mengganjal sekarang ini, yaitu tentang sampah dan tentang kemacetan dan infrastruktur. Kita tahu zaman dulu adalah banyak banjir, mulai teratasi, apalagi sekarang ini agak kering juga rupanya. Jadi saya berharap di masa yang akan datang ini konsentrasi tentang sampah dan juga konsentrasi tentang kemacetan. Tidak kalah penting juga adalah infrastruktur airport, ya, yang mana ini telah mulai penuh dengan penumpang. Ya, kemarin teman saya banyak yang mengeluh nggak bisa dapat tiket ke Bali katanya karena situasi penuhnya penumpang ke Bali. Nah, ini artinya kita perlu infrastruktur, yaitu airport. Airport sekarang ini, kalau kemarin saya sempat berbincang-bincang dengan direktur operasional bahwa airport kita ini sudah 23 juta. Sementara full kapasitinya adalah 28 juta. Biasanya naik 9%. Kalau 9% naik, berarti 3 tahun mendatang ini airport Ngurah Rai sudah full capacity. Artinya kita akan berat kondisi kita ke depan, terutama pariwisata, apabila tidak ada infrastruktur yang memadai. Karena masuknya tetap segitu, namun akan terjadi perang tarif hotel. Pertama, mahalnya orang masuk ke Bali. Susahnya orang masuk ke Bali. Mereka akan mencari pilihan. Pilihannya adalah ke tetangga kita tentunya. Ke daerah Vietnam, bahkan ke daerah Malaysia, Filipina yang sedang mulai giat, Bangkok dengan berbagai fasilitasnya, dengan berbagai kemudahannya, dan juga tentu tidak kalah persaing kita yang lain yang mulai kembali bangkit adalah Kamboja. Oleh karena itu, kita tentu berharap segera adanya airport Bali Utara seperti yang dikaji secara teknik oleh 4 menteri yang sudah mengusulkan, dan termasuk Pak Joko juga mempunyai ide untuk airport baru di utara.
Nah, tentu ini tidak hanya slogan biasa, tapi itu adalah kajian-kajian teknis, seperti saya mendapatkan data-data teknis tentang airport itu sendiri. Saya mengapresiasi Pak PJ kemarin ini telah mencanangkan akan segera membangun LRT, kereta bawah tanah. Memang itu adalah solusi, karena kita tahu kepadatan daripada penduduk kita. Kemudian kita tahu juga bahwa angkutan itu cukup massal dan membuatnya murah, karena tidak perlu membebaskan banyak lahan, ya, tidak perlu juga lebar. Ya, kalau jalan tol mungkin kita bikin di bawah tanah, perlu lebar, perlu pembebasan lahan, ataupun layang tidak memungkinkan karena di Bali. LRT ini adalah jawaban daripada transportasi massal di Bali. Saya berharap apa yang menjadi pemikiran Pak PJ ini segera juga didukung oleh semua masyarakat di Bali. Begitu juga Bali Bandara Utara segera didukung juga oleh masyarakat Bali, karena ini kebutuhan, bukan hanya kebutuhan persoalan daripada kita membangun pariwisata Bali, membangun pertumbuhan, tapi ini juga adalah untuk kita menyeimbangkan pertumbuhan. Kita berharap pertumbuhan ini merata, seperti harapan Pak Jokowi yang sekarang membangun IKN. Ya, kita berharap merata pertumbuhan ini, sehingga Gini rasio itu berkurang, gap antara si kaya dan si miskin berkurang. Kemudian kita tahu bahwa kita penting juga tidak terjadi urbanisasi besar-besaran dari utara, dari timur, ya, ke selatan. Ya, begitu juga tidak termarginalnya orang selatan karena tingkat kemahalan, karena tingkat inflasi yang tinggi, sehingga mereka harus meninggalkan kampung-kampungnya di selatan, jadi termarginalkan oleh situasi investor, situasi oleh urbanisasi. Nah, oleh karena itu saya berharap nantinya keseimbangan ini terjadi, adat istiadat akan terjaga, karena kita tahu bahwa adat istiadat kita ini sangat terkait dengan komunitas, sangat terkait dengan lingkungan. Jadi adat kita ini, agama kita ini adalah merupakan agama yang berkelompok, yang berkomunitas, yang akhirnya adalah ada yang namanya di Bali itu ayah-ayahan, ya, atau saya sebut mungkin kalau modernnya gotong royong, ya, tanpa pamrih, karena ini berdasarkan agama. Dan mudah-mudahan ini bisa dimengerti oleh semua pihak. Solusi ini adalah semua pihak. Saya sangat berharap mari kita jangan nyinyir, ya. Kalau perlu Google dengan baik data, kalau perlu cari dengan baik kondisi-kondisi yang terjadi di Bali ini. Sampah juga begitu. Sampah saya harap ke depan ini menjadi juga prioritas. Karena kita tahu kemarin ini kita sempat hampir semua kota, di seluruh kota di daerah selatan ini persoalan sampah numpuk di mana-mana, di tiap pojok, di tiap ujung. Oleh karena itu saya sangat berharap ini bisa diselesaikan, karena kita tahu sampah tidak hanya kita aja yang mempunyai persoalan. Sampah ini juga dipunyai persoalan oleh seluruh dunia. Kota-kota besar mempunyai persoalan sampah. Mereka mampu menyelesaikan persoalan sampah. Kenapa kita tidak? Ya, kita punya pertumbuhan yang mampu untuk membayar, mampu untuk untuk menganggarkan. Ya, tinggal kita barangkali mencontoh daerah mana yang pengelolaan sampahnya bagus, efisien dan efektif. Itu hal yang utama, dan itulah tugas kita sebagai pemerintah, baik itu legislatif maupun eksekutif, ya, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu, untuk berbicara, berdiskusi tentang persoalan-persoalan yang ada di Bali.
Jangan berbicara pemerintahan yang apa adanya atau berjalan autopilot gitu. Dan saya meyakini sekarang ke depan ini harapan saya cerah karena ada Pak PJ yang cukup mampu untuk, dari gerakan-gerakan sebelumnya saya lihat, mampu untuk mengefisienkan, mengefektifkan anggaran pemerintah, dan juga good governance saya juga diperbaiki betul sama beliau. Harapan saya sangat besar di 2024 Pak PJ tetap bekerja seperti kemarin, efektif, efisien, walaupun hanya waktu sebentar kemarin dalam tahun 2023 ini, efektif, efisien, good governance. Dan saya yakin dengan pendidikan, dengan jabatan beliau yang sebelumnya, beliau akan mampu untuk membuka wawasan, beliau akan mampu untuk berani, ya, karena beliau juga dari polisi, jadi saya yakin dia akan berani untuk melakukan terobosan-terobosan yang untuk kepentingan rakyat banyak. Dan saya melihat dari sempat saya berdiskusi dengan beliau, ternyata sangat terbuka, dan beliau mempunyai visi ke depan tentang Bali lebih baik. Saya berharap percepatan daripada kondisi Bali yang lebih nyaman sangat kita harapkan. Baik itu mengenai kemacetan, baik itu sampah, baik itu infrastruktur airport. Itu catatan saya di tahun mendatang. Mari kita bahu-bahu, saya di DPR RI dengan kewenangan saya, begitu juga teman-teman di provinsi dan di kabupaten dengan kewenangannya masing-masing. Ayo kita bangun, sampingkan hal-hal yang sifatnya per-kelompok, kita bangun bersama-sama, kita berdiskusi bersama-sama untuk kepentingan kita bersama. Oke, gas! Oke, gas!